Faqala wa ghatta ashabu Rasulillahi wujuhahum. Para sahabat pun menutup wajahnya. Nabi mencakap macam tu, sahabat di bawah menutup wajah. Ghatta tu wajah. Ghatta wajah, menutup daripada wajahnya. Walahum khanin, dan mereka meraung, menangis-nangis. Indaklah ya Rasulullah, indaklah ya Rasulullah. Begitu para sahabat ketika Nabi mengungkapkan lau ta'lamuna ma a'lamu ladahiktum qalila. Kalau kalian tahu apa yang aku ketahui, kalian takkan banyak tertawa, tapi kalian banyak menangis. Sahabat menutup wajahnya. Nampaklah oleh sahabat dosa yang pernah ia lakukan, maksiat ia lakukan, dan azab neraka Allah dan azab kubur. Walahum hanin, mereka menangis terisak-isak. Muttafaqun alaih. Qala khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbatan. Nabi berkhutbah khutbatan pada satu ketika, pada satu khutbah, ma sami'tu misluha qattun. Tak pernah aku mendengar khutbah Nabi seperti ini. Sekalipun tak pernah aku mendengar Nabi SAW khutbah seperti ini. Nabi khutbah, kalau ada Nabi yang khatib. Nabi tak pernah jadi mustami'. Nabi tak pernah jadi mustami' dalam hal khutbah. Dalam hal khutbah berarti salat Jumat, salat gerhana, salat hari raya, wukuf. Nabi tak pernah khutbah, Nabi tak pernah sebagai mustami'. Tapi kalau ceramah, pidato-pidato itu pernah. Nabi minta Abu Bakar dulu berbicara Abu Bakar. Nabi minta pula setelah itu Sayyidina Umar, berbicara Umar. Nabi minta Abdullah bin Mas'ud berbicara. Itu pernah. Tapi dalam khutbah Nabi tak pernah mustami'. Tetap Nabi khatib dan Nabi imam. Itulah sebuah ketentuan sunnah dalam mazhab Syafi'i. Hakul imamu lil khatib. Haknya imam hari Jumat itu adalah haknya si khatib. Khatib yang mestinya berhak untuk menjadi imam. Nah, begitu dalam sebuah kaidah. Yang afdalnya begitu, hakul imamu lil khatib. Haknya imam itu lil khatib, wal haqqul adzanun wal haqqul iqamati lil muazzin. Yang berhak untuk iqamah itu adalah muazzin. Gitu. Kita terbalik-balik. Yang azan beda dan imam beda pula. Kadang inyo azan inyo pula, imam inyo te pahala nang godang inyo lah. Dia azan memang. Kalau kita akan azan, kalau kita akan imam, jangan kita azan, beri peluang orang lain, karena tu pahala tu besar kedua-duanya. Atau kalau kita azan, jangan kita imam, berikan imam kepada orang lain. Begitu. Kalau nak inyo azan, inyo imam. Untung pula nak inyo qamat, inyo pula khatib. Ambil lah dangku sodom sajik tu bilang. Kadang orang kita kadang diberi pemahaman, kadang apa pulanya, tak ada masalah tu tudanya biasa tu nyonya. Memang pahala tu, ingin pahala tu, betul ingin pahala tu, tapi beri pula peluang kepada orang. Begitu dia, beri peluang kepada orang. Kalau kita akan imam, kita azan. Jangan kita azan. Ketika kita azan, berarti bukan kita imam, berikan. Kecuali kalau memang tak ada lagi orang untuk yang berhak untuk menjadi imam. Tapi selagi ada, ya tak apa-apa. Apalagi salat sir tu kan banyak bisa jadi imam tu, salat sir. Kalau salat jahar jadinya lah. Kalau salat sir banyak yang bisa jadi imam itu. Orang-orang baru taubat pun salat sir tu bisa jadi imam itu. Karena nak terang ada orang dengan nak dengar oleh orang. Khataba Rasulullah, Nabi berkhutbah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi tak pernah sebagai mustami', Nabi selalu khatib, Nabi imam. Itu Sayyidina Rasulullah. Cuma Nabi tak pernah azan. Azan Nabi tak pernah. Karena kalau Nabi azan, wajib bagi orang yang lumpuh, wajib bagi orang yang sakit untuk mendatangi panggilan azan itu. Karena yang memanggil Nabi, yang panggilan Nabi ini wajib hukumnya kita penuhi. Walaupun kita sedang sakit, walaupun kita tidak ada cerita kalau panggilan Nabi SAW. Maka Nabi tidak pernah azan. Nabi pernah mentalkinkan, mencontohkan daripada azan. Khutbah memberikan penerangan kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkhutbah, jelas Pak sifat-sifat khutbahnya Rasulullah dalam hadis-hadis sahih. Nabi ketika khutbah, kata sahabat Nabi, a'la sautah, tinggi suaranya, wa ahmar wajhah, dan merah wajahnya. Itu khutbah. Ya, khutbah tu memang berdenting-denting dia, memang keras dia. Ya ayyuhal ma'syaral muslimin. Begitu dia khutbah.
Innallaha rabbakum wa nabiyyu Muhammadun nabiyyukum. Memang keras dia khutbah, bukan lembek. Kalau lembek tu nak khutbah tu dah. Tu nak berdongeng, nak bercerita, nak ada di khutbah itu. Tinggi, a'la sautah wa ahmar wajhah. Itu Nabi SAW dalam berkhutbah. Ini ada orang dalam berkhutbah bisa saja membuat golak begini. Ketawa pula jemaah dibuatnya itu. Itu dah menyalahi adab dalam berkhutbah. Nabi khutbah tinggi suara, merah wajah, dan Nabi tidak menoleh ke kanan dan ke kiri. Wala yarfa'u yadayhi, dan Nabi pun tidak mengangkat-angkat tangannya ketika berkhutbah. Kenapa tak mengangkat tangan? Tangan kiri memegang asa tombak, tangan kanan memegang pinggir mimbar. Jadi tidak ada Nabi mengangkat-angkat tangan ketika berkhutbah, itu tak ada. Coba cari riwayat hadis ini. Bahkan dalam hadis Imam Tirmizi itu dihalalkan untuk memotong tangannya, bahkan ya, walaupun bahasa qiyas itu tanda larangan seorang khatib mengangkat-angkat tangannya. Bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah, Ramadan hari ini sudah 22 ngapa untuk ikut-ikut tanang aja lah di situ. Menoleh ke kiri ke kanan tak ada. Makanya para ulama menutup kepalanya dengan ridaknya supaya tak menoleh ke kiri dan ke kanan. Begitu dalam berkhutbah, adab-adab dalam berkhutbah. Khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbatan ma sami'tu misluha qat. Kata Anas bin Malik, tak pernah aku mendengar Nabi khutbah seperti ini sekalipun. Sebelum-sebelum ni tak pernah. Faqala, apa isi khutbah yang tak pernah didengar oleh Sayyidina Anas bin Malik itu? Qala, kata Nabi ketika berkhutbah, "Lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira." Kata Nabi, "Lau ta'lamun," jikalau kalian mengetahui, ma a'lamu, apa-apa yang aku ketahui, apa-apa yang aku lihat, la dhahiktum qalila, kalian akan tertawa sedikit saja, wala bakaitum katsira, dan kalian menangis sebanyak-banyaknya. Jadi kata Nabi, kalau kalian tahu apa yang aku tahu hari ini, kalau kalian melihat apa yang aku lihat hari ini, kata Rasulullah, kalian akan sedikit tertawa. Kalian tak sanggup banyak tertawa. Yang ada pada diri kalian tu bahkan kalian menangis sejadi-jadinya. Kalau awak tahu apa yang ada di Rasulullah, Nabi tahu model apa azab, Nabi tahu macam mana laknat, Nabi tahu macam mana azab kubur, Nabi tahu macam mana api neraka, Nabi tahu macam mana jembatan sirat. Tak bisa kita tertawa karena amalan sedikit, dosa banyak. Labakaitum katsira, kalian akan menangis sejadi-jadinya, kata Nabi. Faqala wa ghatta ashabu Rasulillahi wujuhahum, para sahabat pun menutup wajahnya. Nabi mencakap macam tu, sahabat di bawah menutup wajah. Ghatta tu wajah, ghatta wajah, menutup daripada wajahnya. Walahum khanin, dan mereka meraung, menangis-nangis. Naklah ya Rasulullah, naklah ya Rasulullah. Begitu para sahabat ketika Nabi mengungkapkan, lau ta'lamuna ma a'lamu dhahiktum qalila, kalau kalian tahu apa yang aku ketahui, kalian takkan banyak tertawa, tapi kalian banyak menangis. Sahabat menutup wajahnya. Nampaklah oleh sahabat dosa yang pernah ia lakukan, maksiat ia lakukan, dan azab neraka Allah dan azab kubur. Walahum khanin, mereka menangis terisak-isak. Muttafaqun alaih. Inilah dia gambaran daripada khutbahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa baginda Nabi pun mengkhabarkan kepada para sahabat, janganlah terlampau lengah di dunia ni. Silahkanlah ni dunia dengan nikmatnya, tapi jangan sampai kita terlengah, jangan sampai kita meninggalkan akhirat karena dunia. Ya, apalagi wabil khusus kepada kita yang iktikaf. Kalau iktikaf tu handphone matikan, handphone tinggalkan di rumah. Kita iktikaf macam mana? Iktikaf buat je handphone kau. Cukuplah. Iktikaf kita berapa lama cuman? Paling dari jam 3 sampai jam 5. Sampai mungkin nanti jam 7. Sebentar saja. Apakah dengan waktu iktikaf itu mengurangi rasa, dengan handphone itu kurang pula rasanya kehidupan kita? Kan juga tidak. Hentikan dia sejenak, sibukkanlah diri kita dengan Quran, dengan zikirnya, dengan tilawahnya, begitu dia. Itu paling afdal seperti itu. Tapi kalau buat iktikaf ke masjid, buat je handphone.
Habis kau baca Quran, yang ustaznya ya baca Quran 5 minit, menengok membalai WA kawan 45 minit. Membalai WA kawan kau 45 minit, menengok Quran tadi 5 minit ya. Masuk pula ada lagi masuk, nampak si anu, nampak si anu. Matikan. Nabi SAW memang iktikaf itu, Nabi ketika itu tidak ada hubungan, yang malamnya itu tidak ada hubungan dengan manusia. Masalah apa-apa pun tidak ada. Nabi menyebutkan diri dengan Rabbnya, Nabi menyebutkan diri dengan Tuhannya. Itulah dia. Jadi makanya kalau orang-orang suluk itu tak ada bawa-bawa apa, tak ada. Kalau handphone suluk bila ni baru masuk ke lambulah menelpon pula orang lagi. Baru nak mulai zikir, memutar tasbih, zikir ismu zat, Allah, rupa bunyi telefon tak jadi. Yang Allah tadi jadi halo, ya. Jadi ikut senang suluk ke bekol lah ya, bekol. Dunia. Jadi kata Imam Ghazali, penghalang kita ibadah tu ada 4. Ada dunia, itu nyokot termasuk dunia. Penghalang kita ibadah. Kedua, ada anak termasuk penghalang kita ibadah. Kemudian yang ketiga nafsu, yang keempat syaitan. Itu penghalang kita ibadah. Yang berwujud 2, dunia dengan anak kita. Anak baru kamu ke usolli baru Allahu Akbar, letih bulunya di belakang. Letih bulu belakang, karena letih bulunya di depan, di gulung-gulungnya sejadah ini. Nak kan ada khusyuk tu, tapi macam mana itu keadaan saat itu? Di gulung-gulung saja kita. Marah kita ke anak kita, tak pula boleh marah. Macam mana pula? Itulah bagian daripada innama amwalukum wa auladukum fitnah. Anakmu, hartamu fitnah. Fitnah maksudnya penghalang kita ibadah. Bukan fitnah yang harus kita jauhkan. Dah, jangan jauh pula dari anak lagi. Yang jauh pula dari, tapi fitnah maksudnya adalah yang mesti engkau jaga dan ia tidak menghalangimu untuk ibadah. Ya namanya waktu masih kecil-kecil wajarlah kita ibadah, tapi kalau sudah besar kan tak ada lagi anak untuk mengganggu kita, begitu dia. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, hadis berikutnya daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, kata Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abi Hurairah orang yang berjasa terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paling banyak jasanya dalam mengumpulkan hadis, dalam meriwayatkan hadis itu adalah Sayyidina Abi Hurairah. Namanya Abdurrahman Ad-Dausi. Ada 21 namanya. Setelah beliau masuk Islam, 21 namanya. Tapi nama yang paling masyhur yang dipakai oleh ulama-ulama ahlul hadis itulah dengan nama Abdurrahman Ad-Dausi. Daus itu nama suku yang ada di Yaman, nama suku itu Daus. Jadi boleh kita membawa nama suku kita ke belakang nama kita. Boleh. Suku kita Tanjung, nama siapa nama Khairul Tanjung umpamanya. Itu tanda nama suku Tanjung. Boleh. Suku Caniago, nama Asril Chan, Caniago. Ya, macam tu juga dengan marga itu dulu sudah ada dilakukan hal yang seperti itu. Sampai hari ini orang Arab masih seperti ini. Masih seperti membuat nama suku di belakang. Ada dengan Quraisy, ada dengan apa, dengan dibuat. Abi Hurairah seperti itu, namanya Abdurrahman. Abdurrahman mana? Ad-Daus. Ad-Daus berarti dia dari Daus. Siapa lagi? Abi Musa Asy'ari. Asy'ari nama kabilahnya, nama sukunya. Abi Musa namanya Asy'ari. Siapa lagi? Seperti Abi Zar Al-Ghifari. Banyak sahabat Nabi membuat nama suku di belakang namanya. Bagus sebenarnya. Tak apa-apa. Tapi memang nama suku yang dibuat, jangan nama yang lain pula dibuat di belakangnya. Ya, tengok pula kalau suku tadi namanya tak elok, mungkin tidak pula baik untuk kita meletakkan di sana. La yalijun nara rajulun baka min khasyatillah hatta ya'udal labanu fi dhira.
ini kita yang sudah masuk 10 akhir Ramadan, sudah adakah kita menangis? Sudah adakah air mata kita keluar ingat dengan dosa, ingat dengan maksiat, ingat dengan segala kesalahan-kesalahan? Apa kata Nabi? La yalijun nar, tidak menyala api neraka. Bagi siapa? Bagi rajulun, oleh seorang lelaki, baka min khasyatillah, dia menangis karena takut kepada Allah. Ketikanya beribadah, terbayang dia inyo neraka, terbayang dia inyo azab kubur, menangis, ya la jennar. Api neraka tidak akan bisa menyambarnya, api neraka tidak akan bisa membakarnya ketika ia mampu menangis karena takut kepada Allah. Maka yang pertama kali itu dalam zikir ada rabitatul kubur namanya, rabitah kubur. Itu tujuan daripada rabitah kubur itu bagaimana kita lebih cepat untuk sampai kepada martabat khusyuk dalam berzikir. Kalau kita langsung saja berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak ada senikmat kalau kita mengikuti muqaddimah zikir. Di mana kita dapat muqaddimah zikir? Dari beberapa fatwa-fatwa dan kalam ulama. Di antaranya dalam kitab Tanwirul Qulub fi Muamalatil Ghuyub, dalam kitab Karamatil Awliya, di dalam kitab banyak, di dalam kitab karangan Imam Ad-Dardir itu ada disebutkan muqaddimah zikir. Muqaddimah zikir dengan astaghfirullah, istighfar, akui dosa kita banyak. Muqaddimah zikir lagi kemudian dengan membaca salawat kepada Nabi. Kemudian muqaddimah zikir dengan menghadirkan rasa mati dengan diazabnya kita oleh Allah. Jadi cara itu mungkin kita bayangkan, awak mati terbujuk kaku di hadapan orang banyak, dibuka pakaian kita, diangkat, kita akan dimandikan tak berdaya. Terbayang kita macam mana kita dimandikan lah, siap itu dikafani kita yang dikafani orang, dibawa pula dimasukkan ke keranda, dibawa ke masjid, kita masjid dimasukkan ke kubur. Itu namanya rabitah. Itu dulu kita ingat sebelum kita berzikir untuk mencapai khusyuk dalam berzikir. Itulah amalannya orang ahli sufi, itulah amalannya orang ahli tariqah. Sampai buku di dalam kubur, bayangkan badan pula digolekkan di orang ke arah kiblat. Di depan kita hidunglah berjumpur pula dengan tanah, punggung ditutup orang dengan papan, ke atas tak bisa, sedikit saja dia lubangnya, lahatnya sangatlah kecil, panas luar biasa, tak boleh masuk cahaya, ditutup pula dengan daun. Setelah sempurna ditimbun orang kita, diinjak-injak orang, diinjak-injak sampai padat tanahnya, kita sendirian di dalam. Ketika sendirian di dalam, mulailah hewan-hewan keluar dengan kalajengkingnya, dengan ularnya, dengan segala macam. Tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah. Dah mantap itu kita bayangkan, mulailah start berzikir. Begitu cara dalam berzikir agar khusyuk. Ini ya. Itu muqaddimah dalam berzikir. Barulah baka pasti kita menangis. Banyak dosa, istighfar pun kurang, Quran pun kurang, ibadah saleh pun kurang, menangis, khasyatillah hatta ya'uda labanu minad dira'. Jadi kalau kita menangis tadi karena takut kepada Allah, la yalijun nar, api neraka pun tidak akan bisa menyambar daripada kita. Kata Nabi, la wala yajtami'ul ghubaru fi sabilillah wa dukhanu jahannam. Takkan bisa bersamaan, kata Nabi, ghubarun fi sabilillah, debu-debu yang terangkat ketika prajurit sedang perang fi sabilillah, dengan asapnya api neraka. Asap api neraka nampak, gubar debu nampak, tapi yang gubar debu ni bisa mematikan yang api neraka jahanam ini. Asap yang api ini bisa dimatikan oleh debu ni. Debu inilah yang kita perbanyak hari ini. Debu-debu daripada gubarun fi sabilillah. Perbanyak dengan amalan salehnya, perbanyak dengan tahajudnya, perbanyak dengan tarawihnya, perbanyak dengan iktikafnya. Mudah-mudahan Allah beri peluang kepada kita untuk menangis takut kepada Allah. Allah mudah-mudahan ampuni daripada dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Wa qala, hadis berikutnya, ini hadis ni sangat panjang, ini hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an.
Ini hadis tentang sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluh. Jadi hadis tadi dulu Abi Hurairah mengatakan ya lijunnar, tidak menyala, tidak dikenakan oleh api neraka. Jadi apa maksud tidak dikenakan oleh api neraka? Memang dua mata yang tak disentuh, kata Nabi SAW dalam hadis itu. Ainani la tamassuhuman nar. Ada dua mata yang tak disentuh oleh api neraka. Tak disentuh sama sekali oleh api neraka dua mata. Ainun bakat min khasyatillah wa ainun bakat tahrisu fi sabilillah. Satu mata yang menangis takut kepada Allah, satu mata lagi yang menangis berputus asa. Ainun bakat tahrisu fi sabilillah, yang berputus asa tidak bisa datang untuk perang fi sabilillah. Dia biasanya setiap perang datang, setiap perang dia ikut, setiap ada perang dia ikut. Dan ternyata pas perang sekali ini dia tak ikut, sakit, tak bisa datang. Akhirnya menangis, begitu putus asanya dia, menangis. Mata dia tadi tidak akan disentuh oleh api neraka. Maka kata Nabi, ainani berarti dua mata, uzunani dua telinga. Itu dia. La yamassuhuman nar. Dua mata yang tidak disentuh oleh api neraka. Satu, ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis takut karena Allah. Kemudian satu lagi, mata yang menangis kecewa tak bisa ikut perang fi sabilillah. Ada beberapa orang jemaah yang me-WA saya, Ustaz, saya tak datang lagi ke pengajian karena saya stroke, Ustaz. Ada satu lagi, saya lumpuh, Ustaz, sambil menelpon sambil menangis. Dia termasuk orang yang tahrisu fi sabilillah. Setiap Sabtu biasanya datang duduk di majlis mendengarkan hadis-hadis Nabi, tapi ternyata Allah takdirkan lumpuh, Allah takdirkan tak bisa lagi berjalan, Allah takdirkan stroke, menangis dia. Menangis ketika sehat dulu itu amalan yang biasa dia amalkan, tapi ketika dia sakit dia tak dapat lagi, maka dia termasuk ainun bakat tahrisu fi sabilillah, mata yang menangis karena tahrisu, kecewa, tidak bisa ikut untuk perang fi sabilillah. Dan bahkan ada juga kasihan kita yang curhatlah, tolonglah karena anak yang mengurus orang tua yang sedang dalam keadaan lumpuh, yang stroke, sabar. Kita diutus oleh Allah untuk tabarruat, bisa berbuat baik kepada siapa? Tentu kepada orang yang paling mulia. Yang paling mulia di dunia ini adalah ibu bapa kita. Tidak ada yang lain. Ibu bapa yang paling mulia. Bayangkan dalam ayat itu kan sudah disebutkan itu, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah, setelah Allah ibu bapa. Kalaulah boleh menyembah selain daripada Allah, ibu bapa akan disembah. Ibu bapa akan disembah. Begitulah mulianya ibu bapa kena. Jadi yang cerita terpaksa anak-anak ke ustaz, kata macam mana lagi ni, katanya. Apa yang harus kami lakukan untuk ayah lagi, kata anak. Macam ini kami dah sibuk semuanya apa segala macam. Maka itulah anak ajari dari sekarang dengan ilmu. Bekali anak dengan ilmu. Beri dia mahabbah, rasa kasih sayang kepada orang tua. Kalau memang anak ni tak mengaji, apalagi anak tak salat, anak takkan ada rasa mahabbah sayang kepada ibu bapa yang tak ada. Tak ada. Harus kita tanamkan rasa mahabbah kepada dia, kepada ibu bapaknya. Dengan cara itulah, suruh dia datang ke masjid, bawa dia datang ke masjid, suruh dia duduk di majlis ilmu, dia akan ada rasa mahabbah kepada ibu bapaknya. Jadi kita ni kan macam-macam takdir. Kita ada yang Allah takdirkan memang sehat selalu, ada yang Allah takdirkan kadang dengan sakitnya, ada yang Allah takdirkan bahkan dengan tidak bisa bergerak sama sekali, tapi masih Allah berikan kesadaran. Tapi intinya kita seorang anak, ta'abbud, beribadahlah kepada orang tua kita. Caranya itulah dengan cara mengkhidmat daripada ibu bapa kita. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa ibu bapa kita, Allah lapangkan kuburnya yang sudah meninggal dunia, Allah ampuni dosanya yang masih hidup, dan Allah kumpulkanlah mereka dengan orang-orang yang terbaik, dengan para sahabat Nabi dan para syuhada dan bernabi sallallahu alaihi wasallam.